Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Dokonita. Saya dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang emotional intelligence. Semoga teman-teman paham ya. Nah, sekarang kita ke pengertian emotional intelligence. Jadi, emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Pertama, ada self-awareness atau kesadaran diri. Menyadari perasaan atau keadaan yang sedang orang lain rasakan dan pengaruhnya terhadap orang lain. Untuk menjadi sadar diri, kita harus mampu memotivator emosi kita sendiri, mengenali reaksi emosional yang berbeda, dan kemudian mengidentifikasi setiap emosi tertentu dengan benar. Individu yang sadar diri juga mengenali hubungan antara hal-hal yang mereka rasakan dan bagaimana mereka bersikap. Nah, biasanya orang yang memiliki kesadaran diri memiliki selera humor yang baik, percaya diri dalam diri mereka, dan kemampuan mereka, lalu menyadari bagaimana orang lain memandang mereka. Selain mengetahui emosi Anda sendiri dan dampak yang Anda miliki terhadap orang lain, kecerdasan emosi juga mengharuskan Anda untuk dapat mengatur dan mengelola emosi Anda. Nah, mereka yang memiliki keterampilan mengatur diri sendiri biasanya memiliki kesadaran tinggi. Mereka memikirkan bagaimana mereka mempengaruhi orang lain dan mereka bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kedua, ada self-regulation atau regulasi diri. Menggunakan kemampuan emosional untuk mengatur emosi yang akan memunculkan reaksi atau perilaku tersebut. Nah, yang ketiga ada internal motivation. Mengambil keputusan sebagai bentuk optimisme, rasa penasaran, dan keinginan untuk mencapai sesuatu. Mereka yang kompeten di bidang ini cenderung berorientasi pada tindakan. Mereka menetapkan tujuan, memiliki kebutuhan tinggi akan prestasi, dan selalu mencari cara untuk melakukan yang lebih baik. Mereka juga cenderung sangat berkomitmen dan pandai mengambil inisiatif. Nah, yang keempat ada empati. Memahami emosi orang lain dan menggunakan kemampuan ini untuk merespon orang lain berdasarkan tingkat emosional. Terakhir, yang kelima ada social skills atau keterampilan sosial. Menggunakan kemampuan emosional untuk membangun hubungan sosial yang kuat dengan sekitar. Keterampilan sosial mampu berinteraksi baik dengan orang lain karena adalah aspek penting lain dari kecerdasan emosional. Pemahaman emosional melibatkan lebih dari sekedar memahami emosi Anda sendiri dan emosi orang lain. Dalam pengaturan profesional, manajer mendapat manfaat dengan bisa membangun hubungan dan koneksi dengan karyawan. Keterampilan sosial yang penting termasuk mendengarkan secara aktif, keterampilan verbal, keterampilan nonverbal, kepemimpinan, dan persuasif. Nah, semoga bisa dipahami ya teman-teman 5 komponen terkait emotional intelligence. Sekarang kita akan belajar tanda-tanda kecerdasan emosi rendah. Dan apa sih tipsnya agar kecerdasan emosi kita itu tidak rendah? Tanda-tanda kecerdasan emosional rendah. Pertama, mereka selalu harus benar. Kedua, mereka tidak mengetahui perasaan orang lain. Ketiga, mereka berperilaku tidak peka. Keempat, mereka menyalahkan orang lain karena masalahnya. Kelima, mereka memiliki keterampilan mengatasi yang buruk. Nah, yang keenam, mereka mengubah percakapan menuju diri sendiri. Apa tips untuk meningkatkan IQ? Salah satunya mendengarkan,
berempati, dan mencerminkan apakah diri kita ini sudah bisa mengatur emosi dengan baik atau tidak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila sekiranya banyak sekali kesalahan baik dari ucapan saya maupun dari tulisan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.